Aku gak akan duet lagi sama Cahaya. Aku janji ini yang terakhir, Syifa. Akhirnya Syifa mau saja menerima janji Dafri lagi dan lagi. Hal ini tentu Syifa bukan hanya menerima saja, dia juga menggunakan logikanya. Karena dari awal si Cahaya ini bikin ulah, mulai dari minyak wangi dan beberapa helai rambut ditambah lipstik, itu hampir semuanya tidak logis. Setelah ngambek beberapa saat, membuat pikiran dia sedikit terbuka dan menghubungkan segalanya, itu tidak bisa. Hampir semuanya itu tidak nyambung. Jadi dia memilih untuk mempercayai suaminya yang sebenarnya memang tidak melakukan perselingkuhan, Bun. Dan otomatis setelah mendengarkan permintaan maaf dan juga janjinya Mas Jupri ini, Syifa langsung luluh dong hatinya. Dan sing awale mau ngungkuri Dafri ini, dia bangkit dan menatap wajahnya Mas Jupri yang sedang bersedih dan tidak mampu, semalam pun tinggal jauh dari istrinya. Dafri yang melihat Syifa memiliki respon yang bagus, langsung memegang tangannya Syifa dan langsung menatap matanya sedalam-dalamnya. Karena tadi pada saat dia meminta maaf itu masih diungkuri dan hanya disuguhi bokong belaka. Diungkuri dah, nyembah bokong dah. Pada saat berhadapan kembali lagi, si Jupri ini mengatakan semua permintaan maaf dan janji-janjinya. Dekne wes tidak akan mau lagi apabila dijak duet dengan si Cahaya. Tapi di sini yang bermasalah kepada bunda-bunda adalah jawabannya si Syifa, yaitu aku urung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Seperti biasanya siang seperti ini Pak Agus akan menceritakan tentang apa saja yang akan terjadi di tajwid cinta untuk episode nanti sore. Kebetulan banget ini yang baru dibahas Pak Agus adalah vitamin. Jadi bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel Pak Agus TV ini, silahkan klik tombol subscribe agar bunda-bunda selalu mendapatkan informasi tentang tajwid cinta, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar. Terus biar bunda-bunda ini tidak gagal paham, saya sarankan nonton videonya ini urut dari awal sampai selesai. Soalnya saya selalu saja memberikan alasan-alasan setiap apa saja yang saya coba katakan kepada bunda-bunda. Misalnya untuk hari ini Syifa itu akan menanggapi Dafri dengan janjinya itu, dekne oleh nyanyi maneh karo si Cahaya. Padahal bunda-bunda kui wes berharap nek Syifa itu melarang si Dafri nyanyi maneh ro Cahaya. Alasannya seperti ini, Bun. Seperti yang kita tahu bersama, Syifa dan juga Dafri saat ini sedang dimanipulasi sejarah. Dekne mereka berdua itu diapusi karo Cahaya. Cahaya itu ngomongi Syifa karo ke Dafri itu. Orang ngomong ke Syifa sih, ngomongnya mau ke Dafri. Ngomongnya ke Dafri, nek si Chandra itu adik si Syifa toh, kuwi lek sampai mengalami hal seperti itu, kemunduran mental itu dikarenakan kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Padahal aslinya kan tidak seperti itu. Aslinya itu mereka itu mulai dari ibune si Cahaya itu dipanas-panasi oleh Bu Nadia yang menggunakan handphone Mama Indri, sehingga ibu si Cahaya ini panas, dipanas-panasi nek bojone iki selingkuh ngono lho. Dan ibu si Cahaya ki percaya, langsung ngamuk-ngamuk ke bapak si Cahaya sampai depresi mergo ngira bojone iki apa sayang. Bentar, kucing saya minta makan. Oke Pak Gus, kembali lagi. Jadi ibune si Cahaya itu mengira bojone kuwi selingkuh sampai ndekne iki minum obat-obatan deh Bun. Terus sampai overdosis dan akhirnya berujung meninggal.
Sehingga suamine yang merasa bersalah pun itu sampai stroke. Awalnya merasa bersalah, padahal dia ini sama kasusnya. Bedane Syifa itu kuat dan ibu Cahaya kira kuat. Nah, bojo bapak si Cahaya kui juga depresi, terus stroke, bar stroke akhirnya meningsoy juga. Nah, sing asli kan itu, sing asli korbane Bu Nadia pas isek jahat. Terus nggo handphone Bu Indri sehingga Cahaya ini dendame karo keluargane Bu Indri. Ingat, hanya Bu Indri. Tujuannya si Cahaya itu untuk menyakiti hatine Bu Indri dengan cara merusak keluarganya. Ben Bu Indri itu tahu bagaimana pedihnya ditinggalkan oleh keluarganya, Bun. Oke, kita kembali ke Syifa yang dimanipulasi oleh si Cahaya. Dikarenakan dia berpikir kalau si Chandra kui loro mergo bapak ibune kecelakaan dan dia mengalami kecelakaan juga. Tentu Syifa yang hatinya baik. Alasan saya mengulang ini karena banyak sekali bunda-bunda baik di IG, di TikTok maupun di YouTube itu bilang kalau Syifa ini on. Padahal menurut saya dia itu karena baik hatinya, hanya dimanfaatkan orang jahat saja. Jadi yang benar itu ya tetap harus berbuat baik. Tujuannya Syifa seperti itu. Pas Mas Dafri ini meminta dan berjanji tidak akan kembali lagi menolong Cahaya, Syifa awale dia akan setuju. Tapi permasalahannya adalah pada saat si Cahaya kembali lagi menggunakan si Chandra ini di hadapannya Syifa. Ini informasi untuk bunda-bunda. Syifa wis setuju, ya toh, setuju nek Dafri ki ora nyanyi maneh karo si Cahaya. Tapi permasalahannya akan tiba saat dimana si Cahaya menggunakan si Chandra lagi untuk membuat Dafri nyanyi bareng karo si Cahaya. Alasannya apa? Hanya faktor keuangan. 1, 2, channel YouTube ditutup dan tidak bisa mendapatkan penghasilan sehingga Cahaya kekurangan uang lagi. Otomatis Syifa tidak akan tinggal diam. Walaupun bunda-bunda bilang Syifa on, aku gak masalah. Saya mengerti bagaimana Syifa. Dia itu cerdas. Walaupun bayang baik hati kok dibilang walaupun. Ya, dia cerdas tapi baik hati. Sehingga kecerdasannya itu sering tertutup oleh pikiran positif. Dia ini selalu positive thinking. Oh ya, informasi saja, ini bukan untuk nanti sore sing masalah si Cahaya menggunakan Chandra itu bukan untuk nanti sore ya. Nanti sore isek mong bagaimana Syifa itu akan berdamai dengan Dafri dulu. Wah, pokoknya vitamin, jangan mumet bunda-bunda. Aduh, aku nggak informasi nih piye iki, ngasih informasi kejahatan ke depan, terlalu ke depan. Yo piye. Pokoknya informasi ini seperti itu untuk bunda-bunda semuanya. Selanjutnya kita akan menata rapi puzzle-puzzle yang akan ada.